fadahu kama fada iman sopo ada miri modal kiri. Bisa terang-terang lagi kalau sampai. Jadi begini, keterangan dari bait yang panjang itu keterangannya jelas lebih panjang. Banyak sekali itu nggak perlu saya terangkan semua. Saya ambil penting-pentingnya saja. Di antara semuanya ini penting, tapi ada yang tidak kalah pentingnya karena ini terkait dengan psikologi. Apa itu yang berkaitan dengan mayat? Jadi kalau Anda itu memikul mayat, ya, baik sebelum atau sesudah memikul mayat itu disunahkan wudu. Jadi sing api sak durunge awakmu memikul mayat duwe wudu. Tapi biasanya kan satu paket ya. Kita wudu dulu, setelah itu sholat jenazah. Setelah sholat jenazah kan dipikul. Ya mosok kaki sholat jenazah sih akan itu ben wudu brot itu ya enggak itu juga. Itu masih dalam keadaan wudu. Nah setelah itu mikul, lalu setelah mikul itu misalkan kamu tidak meneruskan pekerjaan lainnya semacam ikut menguburkan dan sebagainya, kamu disunahkan wudu. Disunahkan wudu. Atau kita itu menyentuh sebagian dari anggota tubuh dari mayat tersebut. Sekalipun yang disentuh itu tidak membatalkan wudu. Contoh simbok demek kupingnya mayat. Ya. Atau yang kamu sentuh itu rambutnya mayat. Atau ada mayat misalnya hidungnya mencret ini, wah di beneno bisa ada kali rumah malaikat mencret ini di beneno ini. Itu tetap kamu disunahkan wudu setelah itu. Nanti saya jelaskan hikmahnya. Itu tidak wajib, tapi itu bisa dipraktekkan dan bisa kau buktikan. Lek gak percaya praktek. Ya nok tonggomu mate, ngomong jauh di gini, jalan lagi mate. Ini pengalaman pribadi saja. Wallahu a'lam, boleh jadi ini terjadi sama dengan orang lain atau tidak, tapi pengalaman saya pribadi, mayat ta'allaqu bil mayyit itu memang sebaiknya kita itu minimal wudu. Apa yang berhubungan dengan mayat itu sebaiknya kita itu wudu. Apalagi kalau kemudian kita itu melakukan pekerjaan yang sifatnya tajhizul mayyit. Pekerjaan yang sifatnya itu merawat mayat. Mulai dari memandikan, membungkus mayit, setelah itu mengkapan itu membungkus, setelah itu menyolati, setelah itu mengubur dan sebagainya. Saya punya pengalaman. Pertama kali saya menguburkan mayit, saya itu turun ke bawah. Saya nampani bagian das. Kan mayit itu ada 3 bagian lah paling tidak yang ditampani itu. Bagian atas, kepala, terus di tengah, bagian badan, kemudian kaki. Paling tidak 3 orang yang nampani di bawah itu ya. Kamu pernah melihat begini? Kata dulu aku mau bermain itu. Kakaknya mati ya. Waktu itu saya baru pulang masuk rumah saya masih ingat tahun 2009. Saya baru pulang masuk rumah saya dari Pondok Sunan Derajat Lamongan sana. Itu tengah jalan saya ditelepon, masuk di tol itu saya ditelepon, ada nih kamu. Akhirnya karena rombongan ya nggak mungkin kita bisa maksa, sudah nyampe sekitar jam 1 atau jam 2 itu baru pulang dari Lamongan. Nah nyampe rumah itu subuh sudah nggak padam, karena masih bisa sholat subuh di rumah. Agak payah juga sih karena emang nggak tidur semalam ya, tidur di kendaraan kayak. Lalu langsung saya ngebut itu ke tempat rumah duka itu, karena dia termasuk keluarga. Jadi saya ikut turun ke bawah itu, ya. Turun ke bawah. Karena saya capek, jadi saya tahu gitu loh. Aturan seperti ini tahu, anjuran wudu, bahkan disunahkan juga mandi kan. Wa ghuslun min ghuslil mayyit. Kan ada 17 mandi yang disunahkan. Salah satunya adalah ghuslun min ghuslil mayyit. Mandi sunnah
Mandi hukumnya sunnah setelah memandikan mayit. Kan gitu ya. Usul min usul mayit. Ditakdir dulu rek. Akhir walhasil saya turun karena masih keluarga. Saya turun ke bawah, saya nampani normal aja sudah. Normal setelah itu sudah hampir zuhur atau jam 9 atau jam 10 selesai lah. Karena saya capek, pulang saya. Pulang terus tidur. Karena kecapean sudah nggak ingat itu bahwa kita disunahkan ini dan sebagainya. Kalau perlu pakaian dicopot semua. Pakaian yang sudah menyentuh kafan dan sebagainya, copot semua. Dan kita mandi. Sunnah mandinya ya seperti mandi junub. Keramas sunnahnya. Saya tahu tuh, keterangan itu tahu pegawaianku ngaji kitab di Google. Saya kan ngajar BMK dulu di alias MA sih. Apalah bukan itu. Cuma karena saya capek akhirnya saya tidur. Apa yang terjadi di tengah tidur itu saya didatengin oleh mayit tadi. Ketawa di dekat saya seperti mengucapkan terima kasih. Karena mungkin Allah kasih pertama kali ya. Mungkin perawatan saya itu benar, cara meletakkan, menghadapkan, terus membuka pipi yang sebelah kanan harus dibuka, harus tempelkan ke tanah toh. Kalau nggak bisa nempel, tanpa gendut atau bagaimana kan dikai lemah, biasanya berdelu kata orang berarti ya. Sing tanah nggak kumpul supaya nempel. Kok sih kurang nempel tambahin tanah nempel, pokoknya langsung nyopot caranya so nempel. Jadi mayit itu prakteknya kalau di tanam itu di kuburnya dibuka kan, dibuka tadi ditutupkan kakinya sebelah sini, dibuka. Habis itu datang, wah gitu ya Allah. Ya pikir gue lihat kopisan kamu, mulai terus-terusan saya kemana? Saya penakut soalnya. Kayak itu aja berwani-wani yang itu. Kalau saya atas lagi, baju tak saya lepas. Kalau saya lepas semuanya, udah mandi kayak mandi besar. Sunnah. Mandinya bagaimana? Kalau itu huslah kita dihasil mandi atau dihasil mayat atau apalah. Saya mandi karena sudah merawat mayit sunatan lillahi ta'ala. Nah, selesai aman sudah. Beberapa saat kemudian, ya nggak beberapa saat, beberapa tahun kemudian, lah ada keluarga lagi agak jauh begitu, keluarga agak jauh namanya. Karena saya dekat dengan yang bersangkutan itu, nah saya turun lagi di situ. Oh, saya sudah pede. Ini pengalaman pertama saya sudah alami seperti ini. Jangan sampai terjadi lagi. Wah, saya ingat terus. Payah itu sampai kejadian lagi datang cengengnya gitu ya katanya bahasa gitu ya. Akhirnya saya turun nih, pokoknya sudah pengalaman pertama tak terlupakan. Ini pengalaman kedua saya menurunkan mayit, ikut meletakkan mayit, menata kuburannya, menghadap kiblat, miringnya itu agak ke bawah gini ya. Lain ini brodang ini malah gue ya. Jadi agak miring sehingga dia agak ke bawah gitu. Ngadep kiblatnya agak ke bawah. Terus ini diganti tanah yang unggul-unggul itu loh, paham ya? Pernah ya? Pede sudah saya. Setelah itu saya pulang, aman lah saya kira. Tak copot kabeh, mandi, tidur. Nah pengalaman yang kedua itu kejadian lagi. Bedanya kalau yang pertama itu wajahnya itu jelas sekali hadir di mimpi saya. Yang kedua itu dia nggak datang, cuma tidur saya itu nggak nyaman, gelisah gitu loh, nggak ngerti masalah itu sampai akhirnya agak sudah turunku ini gak enak ini, apa itu turunku gak enak, tanya bro, apa ini masalahnya ini? Saya sudah mandi karena sudah merawat mayit, kemudian mandinya sudah benar keramas itu kayak mandi besar gitu sudah selesai. Kok saya gak enak ini pasti ada masalah, ini ada apa ini? Nah itu berjalan dari dulu itu gak tenang ini. Di giliran asar saya jagongan itu ambil kukur tak turun, masa loh ternyata lo rini, juri kuburan loh berarti. Ono ngerti ada rini tak cepet masa ini gara-gara. Setelah saya buang
ya saya nggak perlu mandi lagi, sudah selesai. Percaya silakan, nggak percaya coba. Saya yakin, bukan saya kikir, 99,9 kalian percaya dengan cerita saya. Ngeri Pak, nggak percaya kan? Iya, lepas tekon itu biar biru mesem terus. Lek tekon itu sono ngene heran. Ampun. Benar itu kejadian. Makanya kemudian saya simpulkan, ini pengalaman pribadi. Tentu ini tidak bisa menjadi syariat karena syariatnya hanya disunahkan wudu ya. Dan yang disunahkan mandi itu hanya bagi yang memandikan. Lainnya tidak ada. Sampai menguburkan dulu tidak ada. Tapi pengalaman saya kok. Jadi pakaian itu kita lepas semua. Kalau kita pakai cincin-cincinnya itu kita basuh sampai bersih sebelum itu. Jangan sampai ada hal yang berhubungan dengan kuburan tadi itu. Ada ini, misalkan ada tanah sedikit dari aku. Jangan sampai ada itu. Karena mungkin itu memang sudah wilayah dunia lain. Lah kok sini kakek-kakek orang dunia kita. Saya yakin itu bukan ulah dari Shahibul Makbar, bukan ulah dari jenazah atau mayit. Saya yakin bukan. Itu orang cincin usil gitu. Ya seperti ceritakan Tuhan tidak ada sebenarnya. Itu semua adalah ulahnya jin. Walaupun aku rada peti dan mulai ini kepengen iya. Oh enak nih kalau menurut berapa kono 3 kiloan kamu. Ayah. Jadi seperti itu. Ini perlu saya jelaskan karena memang silahkan kamu coba. Dan kalau kamu memang tipikal laki-laki yang suka tantangan, silahkan langgar apa yang saya ceritakan. Ya. Misalkan kamu agak kotor-kotor tinggi, ada sisa-sisa tanah kuburan kamu habis ngubur atau apa, terus langsung turun, deloken begini, deloken. Tapi saya nggak alami apa-apa Pak. Oh berarti kamu adalah ratunya jin itu sendiri. Dan sini kan diganggu. Kalau dewe Pak atasan kan ngono. Pak pimpinan nih makanya. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, mana tadi poin penting tadi yang kedua. Lah ini lagi tentang ghibah. Ghibah itu ada sesuatu yang kelihatannya sepertinya remeh, tapi itu bisa berbahaya. Tadi sudah saya tanyakan ke kalian. Itu ghibah itu sesuatu yang kita ceritakan tentang orang lain, kita ceritakan kepada orang lain yang apabila kita ceritakan orang yang objeknya tadi merasa tersinggung, merasa tidak nyaman, akan mempegel banget. Sekalipun itu benar. Lah kalau salah, mungkin jadi fitnah. Ada salah satu cerita. Wakilah ini cerita tentang Syamsul Badri Jilani. Tapi ada cerita lagi bahwa ia adalah seorang wali besar. Suatu saat, kayaknya sudah saya posting itu di Facebook, saya nggak tahu tahun berapa itu, agak lama kayaknya. Dan bisa 2 atau 3 atau 4 tahun yang lalu sudah saya posting di Facebook saya. Itu bahayanya tentang fitnah. Kalau kita menceritakan perihal orang lain itu benar, sekalipun itu benar dan itu bikin orang yang kita ceritakan itu marah, maka itu jatuhnya ghibah. Betul ya? Ngerasa jadi itu dosa kecil. Tapi kalau musirun bisghair, kalau kita rutin melakukan dosa kecil, ya itu besar. Lain halnya kalau yang kita ceritakan itu adalah tidak sesuai dengan faktanya, maka itu jatuhnya fitnah. Ada cerita. Suatu saat Syabdul Qadir itu, wakilah ini ceritanya Syabdul Qadir. Syabdul Qadir itu dibenci oleh salah seorang, dan dia itu suka memfitnah beliau di belakangnya. Lama-kelamaan mungkin dia merasa tidak nyaman karena sudah terlalu sering menfitnah Syabdul Qadir. Dan Syabdul Qadir tahu kalau dia sedang difitnah. Beliau diam saja. Misalkan kamu memfitnah saya, wah Pak Baru itu suka ngaplok padahal gak tahu ngaplok. Aku ya, nek kamu nyentak yo.
melancarkan pelajaran saja, bukan nggak ada kebencian pribadi. Tapi kalau kemudian saya dituduh misalkan ngapakan orang jejekan orang betul-betul sudah dasi wong, terus sisi kiri dicokol dikeplek-keplek ini kayak jeli kayak saling. Nah itu kan jelas fitnah. Pokoknya orang ini selalu menjelek-jelekkan Syaikhul Qadir di belakang beliau. Lama-kelamaan mungkin beliau merasa jenuh dan merasa keterlaluan, akhirnya beliau merasa ingin bertobat dan ingin meminta maaf kepada Syaikhul Qadir Al-Jilani. Akhirnya beliau menghadap, wahai Syekh, boleh nganu Syekh, saya gini, saya menjelekkan sampean sedih sekali, saya mohon maaf, saya. Oh iya. Kamu ingin tahu bahayanya fitnah? Saya ingin maaf kepada, iya saya maafkan. Cuma kamu biar tahu saja. Coba kamu ambilkan kemonceng. Ngerti kemonceng? Kebus yang terbuat dari bulunya ayam atau bulunya unggas lainnya. Cukup dari kebus itu lain. Bisa. Kamu ingin tahu bahayanya fitnah? Bisa. Coba kamu ambil. Akhirnya diambillah kebus itu. Wes, kamu silakan jalan dari sini ke, misalkan dari sini ke lapangan sana atau pasar ya sana. Kamu jalan dari sini ke pasar sana. Ada apa sih? Kamu bawa kemonceng ini, kamu cambutin satu persatu sambil jalan, kamu lepas di jalan. Satu persatu jalan sampai dari sini sana, setelah itu dari sana ke sini. Oh baik sih. Dijemputi. Gak ngerti, gak paham maksud itu. Setelah balik lagi selesai, pilih, alhamdulillah sudah saya lakukan dan sudah saya lepaskan keputusan. Baik, sekarang pertanyaannya, coba kamu ambil lagi bulu-bulu ayam yang sudah kamu lepaskan tadi. Ibu, ya nggak bisa saya. Itu kan sudah tertiup angin ke sana kembali lah sebagainya. Yang menunggu ini kira-kira bahaya fitnah ini. Mungkin kamu sendiri sudah bertobat, kamu sendiri sudah menyesal, kamu sendiri sudah minta maaf. Tapi efek samping dari fitnah ini tidak akan selesai begitu saja. Ibaratnya kamu mencabut bulu satu persatu itu, kamu cerita ke sini. Setelah itu dari cerita ke sini ini, kemudian dia menceritakan kepada orang lain. Ibaratnya bulu itu ditiup oleh angin ke sana kemari. Berapa banyak orang yang kau ceritakan dan berapa jauh kemudian bulu itu melayang ke sana kemari. Kamu bahkan satu pun tidak bisa mengembalikan bulu. Mungkin kamu sudah merasa bersalah, tapi orang yang kau ceritain fitnah tadi itu sudah menyebarkan kemana-mana dan itu tidak ada batasnya, itu sudah sampai kepada siapa saja. Kecuali ngerti toh karepku, saya minta maaf, saya minta maaf. Akhirnya dia tobat. Tapi efek samping dari fitnahnya selesai? Tidak kan? Makanya tadi orang usah kecangkeman, semenengoel. Lek kamu itu gak ngerti masalah hak temen itu menengok cangkem. Lek gatel itu borong. Bahaya dan dosanya rokok itu jauh lebih kecil daripada dosanya fitnah. Lek sing gak kuat turu wong. Wong lek turu ora mungkin maksiat. Ya kok enggak? Ora mungkin turu di mana. Masuk perampok kelas wahid kayak masuk penjahat kelas kakap lah soal turu gak kira melakukan kesalahan. Lah gimana melakukan kesalahan kalau dia turu? Ya. Makanya kata Gus Baha itu ibadah paling afdol selain ibadah fardu di akhir zaman ya tidur. Karena dengan tidur otomatis kita tidak melakukan ya, apalagi maaf. Ini tidak bermaksud ingin menceritakan hubungan saya dengan kamu. Enggak ada maksud ke sana. Dan I don't know and I don't care. Paham ya? Tidak bermaksud supaya kamu menghindar. Lebih-lebih kalau kita itu sampai memfitnah guru kita, menjelek-jelekkan guru kita. Salah satu di antara afatul ilmi, di antara bencana ilmu pengetahuan, itu adalah kita mencari-cari kesalahan guru kita. Babah kono masih guru duwe salah, penting awakmu gak melok-melok. Awakmu etok-etok gak wae. Karena apa? Wa huwa yasturu al-barakah minal ilmi.
Kita mencari kesalahan guru, mencari kekurangan guru, nauzubillah sampai ngerasani guru, bahkan sampai memfitnah guru. Saya pastikan itu akan menutupi kita dari barokahnya ilmu. Guru memang tidak sempurna, ustaz tidak sempurna, kiai kamu tidak sempurna, orang yang mengajari kamu sama ya, kita tidak sempurna. Tapi apapun dia pernah berjasa besar di dalam hidupmu dalam hal menyebarkan ilmu kepada kamu. Tahu salah satu kunci rahasia atau rahasia kunci dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu adalah Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i, maha guru dari mazhab Syafi'i, pendirinya Imam Syafi'i, dan di antara ulama terbesarnya pendukung mazhab Syafi'i namanya Imam Nawawi. Bukan pengarang ini, pengarang pensarahnya Warabatul Buzi ini kan Imam Nawawi Al-Bantani. Ini bukan, ini Imam Nawawi yang di Arab. Jika ditanya, ya Syekh, kenapa Anda kok bisa alim dan hebat seperti itu Syekh? Anda kok bisa menguasai ilmu luar biasa? Ngomong ilmu apa saja, gak tahu lah semuanya saya sampaikan. Jawab mesti bener, jawabnya mesti lugas, tegas, cerdas dan memuaskan. Apa kira-kira rahasianya Anda kok bisa dapat sehebat itu? Kali aku tak ada rahasia boleh, pun tak saya. Jangan cerita saja. Apa rahasianya sampai kok bisa sehebat itu? Oh gitu Le ya. Saya ceritakan Le, saya ini bukan termasuk orang paling cerdas di dunia, kata Imam Nawawi. Tapi saya berusaha untuk tidak mau terlibat di dalam hal-hal yang terkait dengan guru saya, apalagi terkait dengan aib-aib guru saya. Maksudnya gimana saya? Ini tak kasih tips saya ya. Saya itu kalau mau berangkat dari tempat tinggal saya menuju ke tempat pengajian guru saya, sepanjang jalan saya itu mensedekahkan seluruh sangu saya. Jadi cara dapuran dulu jatahnya sedino 50.000 ini paling mbok sisanya sedikit untuk makan tok, sisanya itu kau sedekahkan di jalan-jalan kepada duafa, kepada meminta-minta, kepada orang yang membutuhkan, disedekahkan sampai dia datang di tempat majelis ilmu gurunya. Ketika dia bersedekah, niatnya yang satu, ya Allah, kalau sedekahku ini diterima, tolong tutup mataku dari melihat aib guruku. Lekon, yo gak ngarani, binasai. Ono guru nih nulis kesel-kesel. Main jelek. Canteng kurang ngomong tapi yang timur. Yo ora. Kok guru atau orang didik. Guru ini malah maksud. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu? Salah satu ciri-ciri keberkahan ilmu itu adalah apabila ilmu itu disampaikan oleh orang yang berkah diri, maka ilmunya itu akan mancung kepada orang yang mendengar. Alhamdulillah, semoga saya tidak termasuk yang itu ya. Semoga saya termasuk. Gak ngerti. Aku kan lagi cerita no guyone dan semua gak ngerti. Ngomongnya tak sampai nanti ceket kamu udah ngomong enggak. Alhamdulillah, semoga ceket. Gak ceket, masya Allah, ini merupakan bahaya terbesar dari diri saya. Berarti saya gak ada barokah dari ilmu. Saya gak serius ya untuk ngomong ya. Tapi benar loh. Jadi kunci suksesnya Imam Nawawi sehingga dia menjadi tokoh terbesar dari mazhab Syafi'i. Beliau punya kitab Raudhah. Beliau itu mensyarah kitab Muhadzab, namanya Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Saya punya kitab 27 juz. Kayaknya meledasmu ya. Itu lucu juga. Tak kilo tahu tak kilo sampai terlebih. Buku ini itu sangat terlebih, bayangin coba. Gak kurang hebat gitu. Ternyata kunci sukses beliau. Ya di samping beliau tentunya cerdas ya.
Nek ono gapurane ora mungkin ya. Jelas yo orang itu cerdas, asli ya waliullah lah pasti. Salah satu kunci suksesnya yang terbesar adalah beliau tidak pernah ingin melihat aib dari gurunya, sehingga satunya itu di jalan itu selalu disedekahkan sampai habis, sampai datang ke tempat gurunya. Niatnya hanya satu, ya Allah, kalau sedekahku ini diterima, tolong kasih balasan. Aku tidak melihat dan juga tidak mendengar aib dari guru. Oh, ya muga-muga ngaji bidaya iki masuklah dalam hati ini. Mulai besok kamu rubah. Cari wis gurumu di Aliyah, di SMA itu sih nom-nom, mungkin banyak kekurangan, banyak apa. Wis gak usah cerita wis. Mending kon guyon mek kancamu lah. Nek ngono wis rupi iki opo-opo ojo urusan guru. Berat urusan. Berat sekali. Lah ini hal-hal yang tidak diketahui kalau kita tidak ngaji ilmu agama. Kalau kita tidak ngaji tasawuf, kita nggak ngerti. Banyak kan hari ini wong pinter maling. Kenapa koruptor kan goblok lu? Si profesor itu enak, doktor yang kurang. Lo DPR kan goblok lu, DPR itu kejaksaan, ahli hukum, malah melanggar hukum ya. Hakim agung lo baru kali ini. Saya ulang-ulang ini sudah tersangka. Hakim agung, bukan hakim yang betul suka goreng. Hakim agung, hakim tingkat nasional, bayangin coba. Gak main-main kan? Hakim yang harusnya dia itu menegakkan keadilan dan tidak melakukan kejahatan, malah dia melakukan kejahatan. Mau kira goblok mungkin? Seleksinya ketat, tingkat nasional, saingannya banyak, dan dia bisa terpilih, otomatis mau pinter. Orangnya sudah pakar di bidangnya. Maling. Nah, mau menjadi gak pinter dia. Jangan-jangan ini lebih. Kelihatannya kayak remeh yo, dan itu sering kan kita lakukan. Loh Pak, gimana Pak kalau posisi kita hari ini sudah terlanjur basah itu Pak? Makanan sehari-hari kita itu selalu diperlihatkan kekurangan guru kita. Mulai besok mari kita bertobat. Mulai besok kita mari. Makanya santri itu ada ajaran menunduk itu di hadapan guru. Yo ben matanya itu kan lo guru. Tapi kurang yakin ya ngomong matanya gitu. Biar matanya itu tidak melihat kekurangan. Maka dari santri itu diajari untuk dia ini untuk santri ya. Ya Ustaz, paling juga mereka takoni, beda kamu. Saya ini bukan dalam rangka takut. Lo kadang kiai cilik aku gede, cara belum menangan awakmu. Tapi kan bukan itu maksudnya. Supaya kita lisan kita, mata kita, kuping kita tidak terlibat dalam hal mengetahui kekurangan guru kita. Kamu pernah dengar Muqaddimahnya Alfiyah kan? Ya, di Muqaddimahnya Alfiyah itu Imam Ibnu Malik itu pernah GR. Dia belajar kepada gurunya namanya Ibnu Mu'ti. Dia juga buat nadhoman ya, yang seperti Imam Malik. Kira-kira ya sama lah gurunya, kira-kira hebat gurunya. Tapi ternyata Imam Ibnu Malik itu punya kelebihan di bidang sastra. Jadi bahasanya lebih puitis gitu loh. Mungkin gurunya itu pinter tapi lagi ngomong lugu. Anak-anak mari kita mulai belajar kita hari ini. Saya gak enak lah pokoknya itu dengan kuping. Nah sementara Imam Ibnu Malik itu lugas, enak, menguasai forum enak sekali. Sehingga beliau itu tertantang untuk membuat namanya Nazam Alfiyah Ibnu Malik. Ya kita belajar itu Alfiyah. Di situ itu dia pernah GR bahwa dia pernah mengklaim bahwa nazoman yang ia ciptakan itu, yang ia susun itu lebih hebat daripada karangan gurunya yang membuat juga nazoman namanya Ibnu. Itu diabadikan kan dalam muqaddimahnya.
Fa'iqatan alfiyata benimu. Alfiyahku ini lebih hebat, mengungguli daripada alfiyah karangan Ibnu Muti. Ibnu Muti gurunya. Padahal Ibnu Muti gak tahu. Kalau dia sudah GR, muridnya sudah GR merasa lebih hebat dari gurunya itu, gurunya gak tahu. Tapi Allah sih gak terima. Apa yang terjadi? Setelah dia menuliskan Fa'iqatan alfiyatan Muti, seluruh ilmu pengetahuannya hilang semua. Kecerdasan yang dia miliki hilang semua. Jiwa sastranya hilang semua. Kepintarannya untuk berbicara, kepintarannya untuk dalam ilmu alat dan sebagainya hilang semua. Sampai dia bingung ngomong kok hilang ilmu, berhari-hari lama sekali. Sampai kemudian dia menangis, gak ngerti, aku kok goblok dadak. Modelnya kayak wong lanang disetak bojone. Ya kok goblok dadak. Kok ora ilang kabeh. Waktunya dia enggak ketemu itu. Kenapa kok bisa hilang dan sebagainya. Akhirnya dia ingat, ya Allah, saya sombong. Fa'iqatan alfiyatan Muti, saya sombong merasa tulisan saya lebih hebat daripada tulisan guru saya. Akhirnya dia bertobat kepada Allah, istighfar dan sebagainya. Kemudian di belakangnya dia melakukan pujian. Wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun sanaya jamila. Meskipun tulisanku ini lebih baik, lebih berkualitas daripada tulisan guruku, wa huwa bisabqin haizun tafdila, tapi dia adalah orang yang telah lebih dahulu dari aku dan telah mengajari aku, telah berjasa kepadaku. Haizun tafdila, dia berhak untuk kumuliakan setinggi-tingginya. Mustaujibun sanaya jamila, dia adalah orang yang wajib aku berikan pujian yang baik baginya. Tanpa dia aku bukan siapa-siapa. Akhirnya ilmunya banyak-banyak. Dan dia tidak merasa malu mengakui itu. Sampai hari ini kita hafal. Wa huwa bisabqin hafizun tafdila mustaujibun sanaya jamila. Makanya alfiyah itu tidak 1000, jadinya 1002. Ngono lho ceritanya. Judulnya tidak 1000, aslinya 1000 luru. Sing luru yo kaya. Nado pertama pakai S, nado kedua apa? Takon. Ibnu Malik ora. Apa limriki paling mudah setengah bokot. Ya. Lah kok petesek menang kuwi. Lha ini bukan dalam rangka. Lagi-lagi saya ulangi ya, ini bukan dalam rangka saya ingin memposisikan diri saya di hadapan orang. Nah, saya tidak butuh itu. Kamu menghargai saya, kok nggak efek. Belas nggak efek. Kon ngelemah aku wakil terus aku terus mesti masuk surga kok nggak capek. Ya. Kon gending nang aku ya nggak mesti jadi gembel. Biasa. Santai. Ini tidak sedang ingin menceritakan hubungan saya dengan kamu. Ini urusan kurung kelihatan lah. Lah aku gak butuh hormat. Belas nggak efek. Kok aku yang duduk Gus gini, aku yang kamu lagi gini, aku perlu seminggu bisa. Kadang saya sergap ya budal, gak sergap ya budal. Budal gini males ya sudah budal. Ya. Tapi kalau kemarin saya gak berangkat sakit, ya. Habis nabrak gerobak sayur gitu. Gak wibawa kan gerobak sayur. Nabrak perawan ayu kayak nabrak pojokannya gerobak sayur. Waduh. Sampai sekarang ini masih sakit, kalau buat napas ini masih nyeng. Perawat kelem pun ngono kayak untuk seger-seger piye kan ada imunisasi gitu. Nabrak gerobak sayur. Ketemunya ada kandas lele, yo kangkung balik. Asik. Kemana nih? Jadi itu poin penting hari ini malam ini dua. Yang pertama tentang mayat tadi. Mayat ta'allaqu bil janazah wa mayat ta'allaqu bil tajhizil janazah. Apa yang berhubungan dengan mayat, apa yang berhubungan dengan perawatan mayat. Yang kedua tentang bagaimana alaqah kita dengan itu. Kamu harus bangga. Siapa tahu di sini kalau sedang pulang, kamu pernah enggak ngimpi pondok? Sedang liburan itu loh. Pernah enggak ngimpi pondok? Kamu harus bahagia kalau kamu mimpi pondok. Berarti kamu ada hubungan dengan pondok. Dan kamu harus banyak istighfar kalau kamu lagi sedang di bulan
liburan panjang kamu belas gak tau ngimpi pondok. Gak tau ngimpi kiaimu, gak tau ngimpi bosmu, gak tau ngimpi kancamu di pondok banyak. Atau gak tau ngimpi jeding di pondok. Kamu harus istighfar. Jangan-jangan kamu itu sudah berbahaya posisinya. Cuma kamu gak merasa. Bener itu. Kalau kita masih ada hubungan seperti itu, berarti kita itu sikarno. Kemungkinan besar bukan saya ini masuk dalam mayuridillahu bi khairin faqih fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, dia akan diberikan jalan untuk bisa menempuh ilmu agama itu. Salah satunya tadi, wong lek eling pondok terus kan akhirnya kan mau tidak mau kan kebaikan. Kamu lebih bangga mana? Eling pondok apa eling Facebook? Ayo. Kamu lebih bangga ngipi awakmu ning makame Romo Yai atau kamu ngipi lagi karo begenden gitu ya? Yo pengen terus. Mesti bangga kan? Lagi ngaji makanya dia. Berarti kamu itu sebelum diharapkan. Aura mistis yang ada di situ itu arahnya adalah arah positif. Kamu dikehendaki kebaikan di situ. Percaya silakan, gak percaya silakan. Orang efek nang aku ya. Awakmu dulu anak orang keimanan orang wajib banget. Nah, sing penting aku pengen ngomong ini percaya alhamdulillah, orang percaya orang apa. Sing akeh sing percaya nang aku daripada sing pikir kok. Tapi pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya dan pengalaman banyak orang yang seperti mengalami seperti itu, rata-rata jawabannya sama. Aku kok ngimpi di sekolah jelek di pondok. Oh, jangan-jangan kamu sudah lama nggak ke pondok? Iya, saya sudah setengah tahun nggak pondok, nggak pondok. Berarti kamu itu masih ada hubungan dengan pesantren. Dan kita bahagia. Siapa tahu kita karena banyak dosa, tapi karena kita tidak punya sifat suudzon kepada pesantren, tidak punya pikiran jelek terhadap guru-guru kita. Kalau kita itu besok banyak dosa, siapa tahu ini musola ini jadi saksi kita besok. Dan dia menjadi kendaraan kita besok di Siratal Mustaqim. Ya benar. Lu apa lo kejadian diceritakan dalam hadis. Wong sing gak pedih dalam Siratal Mustaqim kata apa tuh? Akhirnya kon saya pernah bantu bangun masjid. Oh ya wis, masjid sing mosok tau dibangun rinyo, teko masjid itu. Percaya silakan, gak percaya apa-apa. Apa iso tok kamu ya. Ana lho dibom nek ora kok gak. Terserah. Siapa tahu ini jadi saksi, siapa tahu ini begitu. Maka kita harus bangun, saat itu kita harus bangun. Kita ini udah di track yang benar. Nah, tinggal tadi hilangkan rasa pikiran jelek kamu terhadap guru. Jangan lakukan istihza. Istihza itu menertawakan guru kita, atau istihana, menganggap enteng guru kita. Sekalipun guru kita itu mungkin sejajar umurnya dengan kamu. Di sini kan banyak kan guru-guru yang usianya hampir seperti kamu ya. Banyak kan? Guru-guru aliyah kan nom-nom ya betul, nom-nom. Guru-guru SMA ya kayak nom-nom ya. Itu jangan kau remehkan itu. Itu ya gurumu itu. Boleh jadi dia sekamar dengan kangkon. Boleh jadi dia koncomu. Boleh jadi status nasab dia adalah ponakan misananmu. Atau ponakan telung misal tekok petong kupune tonggomu. Boleh jadi nasabnya kamu lebih hebat dari, tapi dia adalah gurumu. Jangan kau remehkan. Mungkin dia enggak tahu, mungkin dia terima, mungkin dia ikhlas di belakang seperti itu, tapi Allah tidak pernah begitu. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Gak terima wong lakonnya salah wis guru swasta. Bayarannya kadang raulan bisa, mediti, mau kadang bayaran itu nggak gara-gara gapuran orang bayar SPP. Oh, di sini gue lelek. Wah, itu ngomong keledai lah jadi. Kalau kamu sulit banget, ya. Mulai besok ayo kita rubah, pelan-pelan. Lek gurumu 10, rutinmu itu rasanya dino gurumu 10, mulai besok gak kurang sopo. Seminggu kas kok kurangi bolu. Ngono lho. Seminggu kas kok kurangi itu. Susun tek. Akhirnya gak perlu rasa-rasan. Kon api karepe dhewe lha seperti itu. Percaya silakan, gak perlu silakan terserah. Bang. Penting wis tak cerita. Ya, tak cerita.
belajar lek-lekan tidak bisa. Kalau kita belajar lek-lekan tidak disertai dengan hidayah oleh Allah, dia tidak akan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh. Man izdada iman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Kata Rasulullah begitu. Siapa yang bertambah ilmu tidak tambah hidayah, tidak tambah petunjuk baginya, maka tidak ada yang bertambah sekalipun kepada dia kecuali hanya tambah jauh dari Allah. Kira-kira lihat teko Allah itu kira-kira wong api apa wong elek? Ayo. Elek. Bangsa kepala to mesti ya. Kamu kan wong api ku. Wong api kok aja teko Gusti Allah lagi. Kadang itu mari kita perbaiki cara pandang kita kepada guru kita. Guru apa? Mau guru formal kayak lebih-lebih guru agama. Wis to. Wis to gak? Kok gak ono gawe liyane rek. Golek guru. Kok gak ono gawe liyane lho. Katokmu sing 2 minggu ora mbok cuci lho urusan sik. Kaosmu sing sing jamure ya mbuh pira macem warnane jamure. Iku lho urusan sik daripada ngurus eleke. Wong lebih-lebih eleke itu. Kaya gak ono gawe liyo. Iya. Mari kita bertobat. Semoga kita semua selalu dalam hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.